Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu perkenalan saya ya, nanti disambung lagi. Kalau sudah ya syukur. Neng udah buka video saya barusan belum ya? Barusan beberapa kok belum semuanya. Iya nggak apa-apa. Nanti saya buka. Yang itu siapa sebenarnya? Ya, jadi kekuatan belajar itu ada 5 ya. Ini dipegang Neng, kasih Neng. Itu dibagi. Nah, nanti ke belakang kasih. Barangkali datang ya. Enggak. Oh berdua aja. Terima kasih, semoga rezekinya dilapangkan, dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu kasep anu geulis ya. Jadi hadiah buat orang takwa itu 3, namanya surga dunia, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian diberikan jalan keluar dan dimudahkan dalam segala urusan. Itu terdapat di surat ke-65 surat At-Talaq ayat 2 sampai 4. Nah itu ya. Kalau 3 hal surga dunia itu belum kita miliki, berarti harus ditingkatkan ketakwaannya. Itu rumusnya. Jadi saya sudah ngajar 35 mata kuliah di 12 kampusnya. Alhamdulillah. Diploma saya matematika, S1 saya politik, S2 saya 3 jurusan, ekonomi pembangunan dari UGM, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian psikologi pendidikan Islam, ya. Kemudian S3-nya pendidikan agama Islam. Jadi sudah 6 jurusan saya kuliah. Menurut kasih belum gelis baru 1 kan? Nah, anak saya semuanya lulusan Universitas Indonesia. Jadi yang pertama S2-nya, S1-nya di Unpad, kemudian yang kedua S1-nya dari UI, di manajemen, jurusan manajemen. Jadi saya bukan pamer, tapi apa namanya, saya mungkin keberhasilan saya mendidik anak itu karena saya puasa Daud ya. Puasa Daud itu puasa sehari, puasa tidak. Itu sudah 9 tahun. Anak saya yang kedua itu diterima di 4 BUMN. 1 Sarinah, yang 3-nya itu bank, ya, Bank Mandiri, kemudian Bank BSI sama BTN. Jadi artinya kalau kita berjuang itu insya Allah ya. Di dalam Quran surat 53-39 bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Artinya kalau hasilnya belum sesuai dengan diharapkan, maka usahanya harus diperbaiki. Jadi hasil berbanding lurus dengan usaha. Adik-adik ini mahasiswa harus punya keinginan bahwa S1-nya di sini, D3 ya? Ini D3 apa S1? D3 ya, terus ya. Nanti kalau bisa S1-nya di yang ada itu di UGM atau di apa namanya? Ini ya, fokus. Enggak sih? Enggak usah. Papan tulis kayaknya. Ya udah kalau nggak ada mah nanti lagi aja Pak. Biar aja. Nggak usah dulu. Nanti sih dipasangnya. Ya. Itu ya. Jadi Tuhan itu mengabulkan doanya itu ada syaratnya gitu. Kira-kira layak dikabulkan enggak? Nah itu ya. Surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah akan mengabulkan doa hambanya apabila hambanya itu beriman dan menjalankan perintahnya. Itu sebagai pengantar, ada pertanyaan, jadi santai aja. Belajar itu ya harus memenuhi syarat 3 hal. Yang pertama dalam kondisi tenang dan senang. Yang kedua harus dikasih tahu yang dipelajari itu ada manfaatnya dan ada tujuannya. Nah yang ketiga harus memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berpikir ya, jangan ngaji kuping begitu ya. Nah kemampuan belajar seorang itu rata-rata kalau dia membaca itu cuma 10%.
Kalau dia lihat 20%, kalau dia dengar 30%, kalau dia katakan ya, belajar 70% dari apa yang dikatakan oleh seseorang dan 90% dari apa yang dia lakukan. Apa yang dimaksud dengan 90% itu adalah seperti ilmu-ilmu yang praktek ya, komputer, renang, itu harus praktek. Kalau nggak praktek ya nggak bisa-bisa. Begitu pemahamannya. Nah, 70% dari apa yang seseorang katakan itu artinya kalau dia mampu mengatakan sesuatu pasti ada sumber sebelumnya melalui mendengar atau melalui melihat atau melalui membaca ya. Tidak mungkin dia mengucapkan sesuatu yang datanya tidak ada di otak. Itu sebagai pengantar ya. Masuk ke sini kekuatan belajar itu ada 5. 1 baca, 2 dengar ya. Kemudian ulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Yang 4 hal itu, sebelumnya dan sesudahnya. Nah, ucap, tulis. Supaya mudah mengingat, disingkatnya badut. Nah, itu kalau A-nya itu karena satu kata baca. Begitu. Jadi 5 nih. Baca memakai mata, ya, dengar memakai telinga, kemudian ucap memakai mulut, tulis menggunakan tangan. Nah, 4 hal itu diulang-ulang gitu. Tulis diulang-ulang begitu, ucap diulang-ulang, baca diulang-ulang, dengar diulang-ulang. Seperti itu. Terlalu cepat ya bisa ini berapa namanya. Kira-kira paham nggak? Nah, kalau ada paham itu biasanya ada pertanyaan. Belum? Tenang aja nih. Saya ini keturunan alhamdulillah baik dari ibu kandung maupun bapak kandung itu apa namanya, keturunan yang kekayaannya tidak habis 7 turunan ya, dari ibu kandung maupun bapak kandung, dan saya keturunan yang ke-8. Apa coba maksudnya? Ya gitu. Pintar berarti ngerti tuh itu. Jadi saya anunya bodornya aja. Jadi suasana tidak tegang itu harus bodoh. Jadi di dalam buku psikologi pendidikan halaman 14 di bawah itu bahwa seorang guru, dosen, pembicara itu yang kalau ingin disedang itu harus bisa humor. Ya, itu konsentrasinya 79,2%. Jadi saya harus belajar. Itu dari Abdul Somad. Tapi pendengarnya tidak sehebat Abdul Somad ya, ketawanya gitu, karena dia itu bakat gitu, bakat bawaan. Kalau saya harus belajar karena bakatnya tidak bisa bodor ya. Nah, itu. Oke, sampai di sini. Nah, kalau sudah kita masuk ya, atau minta kenalan dulu nih, dari mana, SMA-nya di mana, orang tuanya kerja di mana. Siapa tahu teman saya ya. Saya PNS tuh di Kabupaten Cirebon. Mangga, dari mana dulu? Kenalan di mana, orang tuanya kerja di mana? Mangga siapa dulu? Perkenalkan, perkenalkan nama saya Tracy Sitomo, Pak. Saya dari lulusan dari Iman 2 Kota Cirebon. Oh, ibu itu ya, Ibu Hamidah, yang dibilang bukan? Oh, di sini. Kalau saya Perjuangan. di Perjuangan. Oh, Pak ini, Pak Mukhlis ya, Ya, bahasa Indonesia. Ya. Masih nggak dia? Nggak tahu ya. Senin baru lulus. sudah lama lulus. Oh, sudah lulus. Ya, mangga lanjut. Bapak kebetulan ASN di Majalengka. Oh, Majalengka ya. Apa di bidang apa? Di bidang kehutanan dan perkebunan. Oh, ya ya. Ibu? Kalau ibu rumah tangga. Nah, kenapa pilih ini? Apa namanya, prodi dan kampusnya? Kalau pilih kampusnya karena saya tahu kalau Muhammadiyah itu sivitasnya itu cepat dan tentu di wilayah masyarakat itu Ya. dipercayakan untuk pendidikannya Ya. dan yang lainnya. Ya. Kalau kenapa pilih prodi fisio, karena sebetulnya kan
selesai? Sudah selesai. Di sini juga? Enggak. Di kebetulan dia tidak perawatnya di Muhammadiyah yang di luar Jalan. Oh itu perawatan ya? Iya. Nggak pernah ketemu sama saya ngajar juga di situ. PKN dulu. Belum ya? Pernah Pak, waktu dulu saya lulus tahun 2017 Pak. Udah lama ya? Sudah lama Pak. Kenapa ngambil lagi ini jurusan psikoterapi? Peluang kerjanya banyak atau gimana? Ya, karena satu peluang kerjanya banyak Pak. Mungkin selain itu saya pertama mungkin untuk lebih bermanfaat di keluarga juga Pak. Melihat sekarang itu kondisi mungkin dari gaya hidup ya Pak, masih muda, banyak yang stroke, banyak yang sakit. Terus kebetulan nenek saya juga stroke Pak, jadi termotivasi untuk belajar lebih ya. Iya. Terima kasih Pak atas Iya. pertanyaan. Monggo Mas. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Pratama Ibnu Pak. Kalau saya lulusan SMA 7 pada saat itu Pak. Oh, Iya. 7 teh di mana 7 teh? Di Perjuangan. Iya. Yang saya lulusan tahun kemarin Pak. Baru lulus gitu. Iya. Iya. Kalau apa tuh ayah itu kayak punya mebel tuh Pak. Di mana? Di ini. Kaliwulu. Oh terus nih. Kaliwulu bukan? Bukan. Nggak tahu namanya Pak. Kalau ibu rumah tangga. Iya. Saya memilih kampus ini tuh soalnya apa ya, lebih kepake lah Pak. Kayak ngeliat tuh bagus gitu. Iya, iya. Ya lulusannya maksudnya udah jelas Pak mau kemana-kemana. Kalau saya milih fisioterapi itu soalnya kakak-kakak saya kan ada yang di ekonomi, udah ada yang di manajemen gitu kan. Oh, iya. Nah kata ibu tuh coba ambil yang lain supaya nanti ilmunya bisa dibagi-bagi gitu Pak. Iya, iya. Jadi nanti sekeluarga semua jurusan ada ya? Iya, jadi bisa bagi-bagi ilmu gitu. Iya, iya. Iya. Itu aja Pak. Oke. Ya itu harus apa namanya, punya keinginan yang lebih ini. Jadi kita itu sebetulnya banyak peluang ya LPDP itu pada beasiswa ya. Dengan ponakan saya LPDP S2 S3-nya di Inggris ya, kedokteran, jadi dosen. Dan menurut Prabowo itu baru digunakan 60% karena tidak memenuhi syarat TOEFL sama TPA-nya. Jadi pemerintah menyediakan tapi harus memenuhi syarat. Nah itu yang 40%-nya tuh tidak memenuhi syarat, jadi nggak bisa. Kalau tidak memenuhi syarat itu nantinya berat gitu. Tapi kalau kita persiapkan itu maksimal umur 35 dan peluang tesnya 2 kali. Kalau sudah 2 kali tidak lulus ya nggak bisa. Infonya begitu. Jadi ya sebuah keharusan ya. Karena sudah S1 aja sudah ambalata. Saya ini naik Grab hampir tiap hari ya. Itu saya tanya 70% S1. Ya. Lulusan S1. Maksud saya kalau hanya untuk nyupir kan SMA juga cukup. Itu artinya ya padahal sudah kata orang Sunda sudah ambalata ya. Jadi kita ini persaingan hidup sekarang semakin keras ya. Karena apa? Karena banyak pekerjaan manusia itu diganti oleh mesin ya. Sekarang masuk naik kereta aja tinggal nongol aja kepalanya, kalau udah bayar karcis langsung masuk ya dari pintu penjagaan. Jadi semakin lama itu semakin berorientasi pada teknologi. Sekarang ATM sudah banyak yang tutup ya, karena ada kruis, ada mobile banking ya, and so on. Jadi kalau kita susah cari uang berarti ilmu kita itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat ya.
Karena di Korea Selatan itu membutuhkan tenaga kerja, Indonesia itu di pabrik-pabrik ya. Atau di Saudi Arabia sebetulnya masih butuh untuk pekerjaan rumah ya, asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita susah cari uang itu ilmunya harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan tempat atau perkembangan teknologi. Salah satu bisa dua-duanya gitu ya. Kita masuk pada Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagaimana ada di situ ya. Kristalisasi ya, pandangan hidup dulu nih. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan bertekad untuk mewujudkannya. Ini berangkatnya dari sini dulu. Apa itu kristalisasi? Itu intisari ya, yang sepadan. Jadi kalau sepadan itu bukan sama, sepadan. Sepadan itu hampir mirip ya. Membayangkan kristalisasi itu seperti bagaimana proses terjadinya adonan santan. Santan nih, cipatri. Dari kelapa yang di atas tinggi itu dijatuhin ya. Udah dijatuhin si kelapa itu dikupas kapasnya, udah kapasnya batoknya, udah batoknya kelapanya diparut ya, digocok-gocok. Nah baru udah diparut, diperas itu lalu keluarlah namanya santan. Nah itu prosesnya. Jadi nilai-nilai itu banyak, kemudian saripatinya itu diambil. Nah, nilai itu apa? Sesuatu yang dianggap baik oleh bangsa, sesuatu yang dianggap indah oleh sebuah bangsa ya, yang diyakini kebenarannya gitu, dan bertekad untuk mewujudkannya. Nah, apa? Nah, gampangnya itu adalah buat bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Ini ketika pandangan hidup maka akan menjadi pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Rujukan manusia bertingkah laku. Itu namanya pedoman. Pedoman hidup menjadi dasar hukum. Ya. Nah, Pancasila itu menjadi dasar hukum 18 Agustus 1945. Gitu. Ini urutan-urutan berpikirnya. Biasanya ini saya harus hafal dulu teman-teman nih. Satu aja. Kalau ini sudah hafal pandangan hidup, maka sudah belajar Pancasila 1 semester. Nah, jadi dari pandangan hidup menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup karena harus tertulis maka dibikinlah dasar negara. Apa itu dasar negara? Adalah pondasi buat aturan bermasyarakat dan bernegara dalam satu negara. Nah di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Intinya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah jadi saya kalau kecepatan bilang, nanti kalau ada yang kurang paham bisa diulang, ini sudah direkam ya. Gampang, ini sudah 18 menit. Nah optimalisasi manusia itu masih fokus itu sampai 20 menit. Kalau sudah 20 menit itu harus istirahat dulu. Nah, istirahat itu bisa menenangkan diri, bisa apa, gerak begitu. Ini kalau 2 sih rada kagok geraknya gimana. Nah, jadi yang membuat orang senang itu bisa bernyanyi, bisa bersalawatan, bisa gerak gitu ya. Nah, itu nanti tingtong nih, kristalisasi dari terus itu. Nanti ada metodenya untuk mau. Nah itu ya. Nah, maka Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan 18 Agustus 45 yang bersumber dari Piagam Jakarta yang dicoret 7 kata. Jadi sebetulnya yang harusnya dibaca di 17 Agustus 45 itu oleh Bung Karno itu pembukaan. Cuma nggak tahu karena apa ya, dokumen sebab-musababnya tidak ada penjelasan. Maka dibacalah proklamasi, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nah,
dan seterusnya. Nah itu sampai di sini dulu saya buka. Kalau tidak ada pertanyaan saya tanya. Jadi pilihannya bertanya atau ditanya. Coba lihat. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Kan dari SD belajar kan? Jadi Pancasila itu mengalami pasang surut ya. Saya kebetulan pada tahun 1991 itu ikut penataran P4 yang paling tinggi di Indonesia. Tempatnya juga di Menteri Kehakiman ya. Utoyo Usman itu di BP7 ya. Di BP7 itu kalau di tingkat TNI itu kolonel minimal. Pada waktu saya bersamaan dengan namanya Sunarko. Sunarko itu waktu itu Pangdam Jakarta ya. Jadi ada level-levelnya. Jadi sudah khatam lah tentang Pancasila gitu ya. Itu tahun 91 tuh ya. Umur saya 91 dikurangi 63 berapa? 1 dikurangi 3 ya. Itu ya. Jadi insya Allah sudah menguasai lah. Ya sudah 30 tahun ngajar Pancasila sejak ada aku di sini. Nah itu ya, bangga barangkali ini. Ada pertanyaan dulu. Atau si Mas dulu atau sini dulu. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Kalau Pancasila sih kayak bagi saya mah pedoman bagi pemimpin dan rakyatnya gitu Pak. Ya. Jadi kayak semacam inilah yang harus dilakukan gitu. Terus juga kalau Pancasila itu semacam apa ya, supaya tidak kacau lah Pak di suatu kaum tuh. Ya. Jadi ada ininya, ada kayak apa sih ya? Ada pedomannya. Iya, ada pedoman dan tujuannya supaya suatu kaum itu bahagia lah Pak. Ya, betul. Ayo, Neng. Pancasila menurut saya itu pedoman ya Pak, pedoman negara untuk meningkatkan untuk menjalani hukum-hukumnya ya Pak ya. Ya. Terus Pancasila juga itu atas dasar negara ya Pak ya. Ya. Nah, agar kita tahu batasan-batasan mana yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil dan tidak. Ya. Sudah ini kenal butir-butir Pancasila? Ya, jadi Pancasila itu ada namanya butir-butir Pancasila ya. Enggak, nanti gantian aja pegang. Coba satu. Butir satu, sila pertama. Sila satu, ketuhanan manusia Indonesia percaya dan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua itu Satu aja dulu dibahas. Satu ya. Apa itu isinya? manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, jadi Pancasila itu memerintahkan kepada kita sebagai rakyat Indonesia untuk bertakwa ya. Takwa itu sebetulnya adanya di Islam aja. Intinya lah taat kepada agamanya masing-masing. Waktu itu yang disahkan itu hanya 5 agama ya. Belum Konghucu. Nah, Konghucu diakui sebagai salah satu agama itu zaman Gus Dur jadi presiden. Dan saya tanya kemarin sama Cina itu katanya itu yang
sebagai satu keyakinan saja gitu. Konghucu ya. Saya tanya kitabnya ada nggak? Nggak ada. Dia bilang sih, tapi nggak tahu karena dia nggak tahu ya. Nah itu, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dijabarkan di dalam butir-butir Pancasila menjadi 4. Salah satunya tadi yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang Islam, seperti itu. Kemudian yang butir yang kedua, menghormati dan bersama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan beda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Itu kerukunan ya. Rukun itu duduk sing rukun ya, artinya berbeda tidak harus bertengkar. Itu prinsip rukun. Ya. Kemudian kalau memang berbeda tidak usah disama-samakan. Itu intinya rukun tuh. Ya, saling menghargai. Berarti ada harganya ini ya. Ya, itu dulu staf saya itu saking pengen menghargai orang lain ya. Dia musik tuh pakai begini yang apa namanya? Dia ini sekali gitu ya. Dia bermusik tapi kalau musiknya nggak senang orang lain kan repot juga. Dia pakai itu. Ya. Bagus tuh, itu sebagai bentuk saling menghargai. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, saya punya teman itu kalau Jumat di masjid, kalau Minggu di gereja. Apa agamanya? Ikut, ya agamanya sih Islam. Pekerjaannya apa kira-kira? Tukang parkir. Iya, ada yang menteri, ada yang tukang parkir. Ya, kehidupan seperti itu. Ini dapat juga saya dari. Yang ketiga, tadi baru kedua ya? Yang ketiga itu. Tiga. Keempat. Yang keempat itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah itu ya, nggak boleh memaksakan agama seorang pada yang lain. Islam mengajarkan bahwa masuk Islam itu harus secara sukarela berdasarkan proses berpikir. Ada seorang Batak namanya Nababan. Saya hanya satu-satunya Batak yang jadi penceramah. Jadi dia anak seorang miskin ya, tapi nggak tahu kenapa melihat seorang mubalik dia begitu inginnya. Jadilah dia sudah dakwah di 60 negara. Suatu waktu dia ditanya sama audiennya, "Pak, kok Bapak hebatnya? Kami ini dari lahir atau baru dibikin aja sudah Islam, tapi Islamnya seperti ini. Tapi Bapak hebat." Padahal Bapak tadi bilang orang tuanya sangat miskin. Dia bilang Islam itu ada Islam turunan dan Islam tanjakan. Kalau saya Islam tanjakan, kata dia, kata Bapak. Apa itu maksudnya Pak? Nah, Islam keturunan itu kan sejak lahir juga sudah Islam. Saya tanya nih, kalau kita sebagai pengendara supir ya, mobil misalnya, itu kalau jalannya nanjak apa yang diinjak oleh kaki? Gas ya. Nah, kalau turun yang diinjak, nah itu. Apa bedanya Islam tanjakan dan Islam turunan? Kalau Islam turunan itu yang diinjak adalah rem. Maksudnya apa? Pengen bisa baca Quran besok lagi, pengen bisa bahasa Arab besok lagi, tarsok lagi. Nah itu. Kalau saya ini Islam tanjakan, jadi yang diinjak gas. Saya harus bisa baca Quran 5 bulan. Saya harus bisa baca bahasa Arab 2 tahun misalnya. Selalu bikin target. Jadi yang diinjak itu gas, cepat. Nah, bisa kita lihat Nababan. Kemudian yang Felix ya? Felix apa itu? Yang Cina tuh? Felix Xiao ya. Kemudian Sapi Antonio. Itu Sapi Antonio itu bikin buku itu
harganya 1 juta satu paket. Saya beli, bagus sekali. Nah kita ini Islam turunan, jadi ya santai aja. Kalau mereka itu Islam tanjakan, selalu bikin target-target. Oleh karena itu teman-teman harus juga seperti Nababan itu. Jadi Nababan itu terlahir dari orang yang sangat miskin, kemudian pergi ke Jawa, cari kiai pesantren. Kata Pak Kiai, nah kalau kamu ingin belajar di sini boleh, tapi urusan ilmu gratis. Tapi untuk makan Anda harus cari sendiri. Gimana caranya saya nggak tahu. Nah, lalu dia melakukan dengan mencari rumput ya, buat dijual ke orang yang punya kambing. Ya, waktu itu paling dapatnya 1.000 begitu ya. Nah, teman-teman, nggak, apa ya, percaya nggak? Gaji saya PNS tahun 1999 itu 114. Kalau sekarang cukup apa itu? Ke Padang juga nggak cukup tuh. Warung Padang ya. Artinya apa? Nilai uang itu menurun terus. Ya, dalam keadaan normal aja 10% turun. Saya menjual tanah itu tahun 93 ya, dengan luas yang sama tahun 2020. Itu 93 bukan cuma 1 juta. Tahun 2020 itu 400 juta. Ya, jangka 30 tahun. Di tanah itu rata-rata naiknya itu 20% setiap tahun. Jadi kalau investasi yang aman dan terbaik itu tanah, bukan yang lain. Uang itu menurun. Jadi maksudnya begini, kalau uang hari ini 1 juta, itu tahun depan itu nilainya menurun jadi bukan 10%, 900. Jadi saya beli, kalau jadi tuh beli rumah itu 2,5 juta tahun 95 baru dapat tanah. Nah 10 tahun kemudian itu 25 juta harga rumahnya, rumah sederhana. Waktu itu dibeliin untuk apa namanya perluasan dapur. Itu kalau dulu dibeli seperti itu. Tapi kalau ada bangunannya semakin turun, panas. Jadi bagusnya kosong. Nah seperti itu ya. Kembali kepada Nababan, seperti gigi itu ya, dengan seperti itu terus berjuang dan selalu misalnya masuk ke bahasa Arab dari Saudi itu di Jakarta. Sebetulnya dia dinyatakan tidak lulus, tapi karena melihat semangat